Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aqua Maula Al-Adia, NIM 8111419326. Ingin mempresentasikan mengenai video sebagai tugas untuk ujian akhir semester hukum internasional. Kali ini saya mengambil topik mengenai penyelesaian sengketa internasional. Sengketa internasional merupakan salah satu sisi hubungan internasional. Dikarenakan sengketa internasional ini menghubungkan negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan organisasi internasional. Hubungan internasional yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa internasional mencakup beberapa topik, yaitu dari aspek politik, sosial, dan ekonomi. Yang pertama ada penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan dengan berbagai cara, meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan internasional. Seperti yang tercantum dalam video, penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik dan secara internasional melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa internasional secara damai ditegaskan oleh Majelis Umum PBB pada Deklarasi Manila. Dalam Deklarasi Manila ini menyatakan beberapa pernyataan untuk penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. Pernyataan-pernyataannya ada beberapa yang ditegaskan di dalam deklarasi tersebut, yaitu kewajiban negara-negara yang bersengketa satu sama lain untuk mencari dengan iktikat baik dan dengan semangat kerjasama penyelesaian sengketa internasional mereka secepat mungkin dan adil. Yang kedua, negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat dimainkan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa tersebut. Yang ketiga, deklarasi menyatakan pula adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organisasi PBB untuk membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada macam-macam cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Jadi secara umum penyelesaian sengketa secara damai ini terbagi menjadi dua, yaitu secara politik dan secara hukum. Secara politik, yang pertama ada negosiasi. Negosiasi ini bisa disebut dengan diskusi antar pihak yang berkepentingan untuk menyatukan perbedaan opini. Singkatnya, negosiasi ini hanya dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa dan tanpa bantuan dari pihak ketiga. Jadi hanya satu pihak dengan satu pihak yang bertentangan satu sama lain. Contohnya, misal konferensi meja bundar dengan Indonesia dan Belanda, dengan hasil Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan pemerintahan kepada Republik Indonesia. Yang kedua ada jasa baik dan mediasi.
Yang kedua ini melibatkan pihak ketiga untuk mempromosikan penyelesaian. Namun pihak ketiga hanya menjadi mediator. Yang menjadi faktor penentu penyelesaian tetap berasal dari pihak yang bertentangan atau bersengketa. Contohnya dari jasa baik atau mediasi ini adalah kunjungan negosiator Korea Utara yang berkunjung ke Rusia dan berupaya untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika Serikat perihal penarikan nuklir dan rudal. Posisi Rusia di sini adalah sebagai mediator atau pihak yang menyediakan jasa baik dan mediasi. Yang ketiga, ada penyelidikan. Penyelidikan ini terjadi kalau dari dua pihak yang bersengketa ada perbedaan opini. Misal yang satu percaya A, yang satu percaya B, dan faktanya ini tidak bisa ditentukan. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa ini meminta sebuah lembaga untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi dalam persengketaan negara atau individu atau organisasi internasional tersebut. Contoh dari penyelidikan ini adalah ada insiden pada tahun 1905, yaitu insiden Bank Dogger, di mana kapal perang Rusia tidak sengaja menembak kapal pukat ikan setempat yang dikira armada perang Jepang di perairan yang kala itu adalah jajahan Inggris. Akibatnya beberapa nelayan tewas dan satu pukat ditenggelamkan. Hal ini menyebabkan penyelidikan fakta yang berbeda. Pihak Rusia berkata kalau mereka tidak sengaja untuk menembaki kapal warga sipil dari Jepang, dan pihak Jepang pun menentang kalau fakta yang dinyatakan oleh Rusia tersebut salah. Maka mereka perlu ditengahi oleh pihak ketiga, yaitu Inggris, yang manakala itu perairan tersebut adalah wilayah jajahan mereka. Yang keempat ada konsiliasi. Konsiliasi ini melibatkan investigasi pihak ketiga sebagai dasar sengketa, dan laporan disampaikan bersama saran untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliasi adalah simpelnya gabungan antara penyelidikan dan mediasi. Kalau laporan konsiliasi ini sifatnya tidak mengikat. Contohnya, terdapat kasus spionase dari Timor Leste kepada Australia tentang masalah batas maritim permanen di Laut Timur. Setelah Timor Leste membawa Australia ke PBB dan pembicaraan konsiliasi di Singapura, kedua negara mengumumkan Timor Leste telah sepakat untuk mencabut kasus mata-mata sebagai dari iktikat baik negosiasi demi menyelesaikan sengketa atas batas maritim. Penyelesaian sengketa internasional selanjutnya adalah secara hukum. Secara umum, penyelesaian sengketa internasional secara hukum terbagi dua, yaitu arbitrase dan adjudikasi. Arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang bersifat perdata dengan pihak ketiga yang menjadi penengahnya dan bersifat netral.
Contoh dari arbitrase ini yaitu kasus Himpurna dan Patuha melawan Indonesia di tahun 1999. Latar belakang kasus ini disebabkan oleh perjanjian dua perusahaan Amerika Serikat tersebut, yaitu Himpurna dan Patuha, agar mereka menjual listrik kepada PLN. Namun pada tahun 1998 yang kala itu sedang krisis moneter, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pemberhentian pembelian listrik dari Himpurna dan Patuha. Hingga akhirnya Himpurna dan Patuha membawa Indonesia ke arbitrase internasional di bawah United Nations Commission on International Trade Law. Pada akhirnya, United Nations Commission on International Trade Law memutuskan untuk menjadi pihak ketiga yang menengahi persengketaan tersebut. Persengketaan tersebut dimenangkan oleh Himpurna dan Patuha. Akibatnya pemerintah Indonesia dipaksa untuk membayar 392 juta US dollar kepada Himpurna dan 180 juta US dollar kepada Patuha. Yang kedua adalah adjudikasi. Secara singkat, adjudikasi adalah penyelesaian masalah antara dua pihak melalui lembaga pengadilan, di mana dalam menyelesaikan sengketanya menunjuk pihak ketiga yang disebut dengan adjudikator atau majelis hakim sebagai penengahnya. Cara adjudikasi adalah dengan mengumpulkan data-data kebenaran, baik data fisik maupun data yuridis, sebagai bahan penimbangan dalam memuat keputusan bersama untuk penyelesaian sengketa masalah. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan berlandaskan hukum, serta para pihak harus patuh dengan keputusan adjudikator. Jadi hasil dari kesimpulan adjudikator ini mengikat pihak yang bersengketa. Apapun hasilnya, pihak yang bersengketa ini harus setuju dengan hasilnya. Indonesia pernah tersangkut dalam kasus adjudikasi, yaitu ketika perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Selat Makassar. Sengketa ini dibawa ke ICJ, International Court of Justice, yang hasilnya dalam voting di lembaga tersebut 17 hakim Malaysia memenangkan 16, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa secara non-damai. Penyelesaian sengketa secara non-damai ini identik dengan pertikaian senjata, perang, permusuhan antar negara yang bertentangan dari pihak-pihak tersebut. Penyelesaian sengketa ini identik dengan kekerasan atau angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan untuk menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Penyelesaian secara non-damai ini ada retorsi, reprisal, blokade damai, intervensi, dan perang. Yang pertama adalah retorsi. Menurut J.G. Stark, retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina. Misalnya, merenggangnya hubungan-hubungan diplomatik,
pencabutan hak-hak diplomatik atau penarikan diri dari konsensi fiskal dan bea. Contohnya adalah penolakan pengakuan Republik Rakyat Tiongkok atas berdirinya negara Taiwan yang disebabkan perang saudara Cina yang berkepanjangan. Setelah retorsi, yang kedua ada reprisal. Reprisal atau pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Jadi reprisal ini identik dengan pembalasan, namun tidak berbentuk kekerasan, identik dengan misal ganti rugi. Contohnya sekutu yang memaksa Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama untuk membayar denda atau ganti rugi setelah Perang Dunia Pertama. Selanjutnya adalah blokade damai. Blokade damai ini bisa berupa pengepungan wilayah, baik kota atau pelabuhan, tapi lebih sering naval blockade. Naval blockade itu blokade laut. Tujuan dari blokade ini untuk memutuskan hubungan wilayah dengan pihak luar. Contoh dari blokade ini, pada tahun 1827 ada blokade Perancis, Inggris, dan Rusia kepada daerah pesisir yang dikuasai oleh Turki atau Kekaisaran Ottoman pada saat itu, dengan tujuan membantu pemberontakan Yunani. Yang selanjutnya ada intervensi, yaitu campur tangan negara lain terhadap urusan negara lain yang bukan urusannya sendiri. Jadi terdapat sebuah negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Campur tangannya bisa beragam, bisa dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Contoh yang terkenal itu adalah campur tangan Amerika pada kondisi politik di Libya, yaitu ketika PBB, beberapa negara NATO, Perancis, Amerika Serikat, dan Inggris pada Libya dengan tujuan menggulingkan kepemerintahan Muammar Gaddafi yang dianggap dalam tanda petik diktator, padahal sebelumnya Libya adalah negara yang kaya dan dapat meredam demonstrasi umum. Selanjutnya yang terakhir adalah perang. Sudah jelas ya, ini menggunakan persenjataan. Perang ini permusuhan antara dua negara yang disebabkan oleh faktor tertentu. Contohnya peperangan Amerika Serikat dan Jepang pada Perang Dunia Kedua yang disebabkan oleh pengeboman Pearl Harbor. Faktor ini yang menyebabkan terjadinya Perang Pasifik antara Amerika Serikat dan Jepang yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.